PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tunggu Sanjaya. Akan kemanakah kau? Dan kau, siapakah kau ini? Kerilautkah kau? Apakah kau yang telah membuat putraku jadi berubah? Kemanakah akan kau bawa putraku itu, wahai? Aku memang yang membuatnya jadi seperti itu. Aku juga yang telah menolong kalian dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh kalian. Dan kau juga yang telah membongkar dan mengeluarkan jenazah istriku? Ya, benar. Aku yang telah melakukannya. Selamat tinggal. Ayo Sanjaya. Tunggu dulu. Kau tidak boleh membawa putraku tanpa membawa peserta. Dan juga kau belum menerangkan siapakah dirimu ini sebenarnya. Apakah kau benar-benar ingin aku menjelaskan siapa diriku ini? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Jika Galuh kau kembalikan padaku, akan kubuat 10 puri di sepanjang pantai selatan ini untuk memujamu. Jika Galuh kau kembalikan, tolonglah aku, Sang Dewi. Tolong kembalikan padaku tahta Galuh yang telah menjadi milik keluargaku itu. Kau tidak akan bisa mendapatkan kembali tahta Galuh, Prabu Sana. Aku tidak dapat melawan keputusan yang telah dibuat oleh Hyang Agung. Tapi kau tidak perlu kecewa, karena tahta itu akan kembali pada putramu, yang kelak akan menjadi besar jauh melebihi dirimu. Menjadi besar, menguasai tidak hanya sekedar Galuh dan bumi Jawa, tapi juga mancanegara, bahkan mungkin lebih dari itu. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Billy Burhan sebagai Sanjaya, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Ana Rusli sebagai Wanita Agung, Heri sebagai Ki Pakuraga, Juni sebagai Ki Pandu Panjana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sana telah tiba bersama dengan putranya di pantai selatan. Di pinggir pantai tersebut, Sanjaya kembali mengejutkan ayahandanya. Kata-katanya yang diucapkan tanpa emosi seakan-akan menyiratkan kehendak yang pasti yang harus terjadi, yaitu merebut tahta Galuh dan sekaligus menguasai bumi Jawa dan mancanegara. Dewata telah menggariskan. Dari sanalah kelak aku akan mendapatkan semuanya. Semua, segala-galanya. Untuk mendapatkan kembali Galuh, bumi Jawa, dan juga mancanegara. Dunia ini kelak akan berada dalam genggamanku. Dalam genggaman Sanjaya, pewaris tahta dari Sanahan. Apakah kau tidak rela dengan semua yang telah digariskan Siwa Agung? Buanglah jauh-jauh sikap seperti itu, nak. Kau akan menjadi gila jika terus saja memikirkan tentang kebesaran masa lalu kita. Lupakan saja semua itu, Sanjaya. Lupakan saja semua itu. Tidak. Ayahanda memang tidak akan pernah tahu semua ini.
Dunia kelak berada dalam genggaman tanganku. Dunia kelak berada dalam genggaman tanganku. Anakku, kau akan menjadi gila karena sikapmu sendiri, Sanjaya. Sudahlah, dengarlah kata-kataku. Lupakan saja semua kebesaran masa lalu kita. Ayo, marilah kita segera kembali. Sebentar lagi tentu akan turun hujan. Kita tinggalkan pantai ini. Di sana kita akan dapat bernaung jika hujan turun. Hujan tidak akan pernah turun, Ayahanda. Halilintar itu adalah pesta penyambutan kedatanganku. Oh, lihatlah itu, Ayahanda. Kereta kencana telah tiba untuk menyambut kedatanganku. Lihatlah itu, Ayahanda. Sanjaya, Kau, lihatlah itu, Ayahanda. Kereta itu telah tiba. Semula Prabu Sana tidak percaya dengan semua kata-kata putranya. Tapi ketika Sanjaya semakin melonjak-lonjak gembira, Prabu Sana memalingkan wajahnya ke arah tengah samudra. Dewata aku. Apakah tidak salah pandanganku ini? Apa itu di tengah samudra yang tengah menuju kemari? Sebuah kereta kencana. Apakah kau telah menjadi gila sebagaimana putraku Sanjaya? Aku telah melihatnya. Aku telah melihatnya. Kereta itu datang untuk menyambutku. Hoi, cepatlah kemari. Aku sudah tidak sabar lagi menunggumu. Aku telah datang. Ayolah, kita segera berangkat. Baiklah, aku telah siap. Perlahan-lahan, Sanjaya kemudian beranjak dari tempatnya berdiri menuju kereta kencana yang telah terbuka pintunya. Sementara itu, Prabu Sana memandanginya dengan tanpa kesadaran. Akan tetapi ketika Sanjaya putranya akan naik ke kereta, ingatannya seakan-akan kembali lagi. Tunggu Sanjaya. Dan kemanakah kau? Dan kau, siapakah kau ini? Perilaukah kau? Apakah kau yang telah membuat putraku jadi berubah? Kemanakah akan kau bawa putraku itu, hai? Aku memang yang membuatnya jadi seperti itu. Aku juga yang telah menolong kalian dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh kalian. Dan kau juga yang telah membongkar dan mengeluarkan jenazah istriku. Ya, benar. Aku yang telah melakukannya. Selamat tinggal. Ayo Sanjaya. Hei, tunggu dulu. Kau tidak boleh membawa putraku tanpa membawaku serta. Dan juga, kau belum menerangkan siapakah dirimu ini sebenarnya. Apakah kau benar-benar ingin aku menjelaskan siapa diriku ini? Ya, katakanlah siapa dirimu. Apakah kau tidak akan menyesal? Menyesal? Katakan, aku tidak akan menyesal. Katakanlah, Sang Dewi, agar ayahandaku tenang meninggalkan aku pergi bersamamu. Baiklah. Kau akan menjadi tenang selamanya. Dengarlah, hei Prabu Sana. Aku adalah penguasa Laut Selatan ini. Aku adalah sembahan para penduduk sepanjang pantai selatan. Dewi Laut Selatan. Ya, kereta kencana dan 6 ekor kuda. Ya, Tuhanku Dewi. Jika kau memang akan menolong kami, janganlah kepalang tanggung. Tolonglah, kembalikan tahtaku dari tangan saudara tiriku Prabu Sena. Mempunyai kekuasaan dan juga kekuatan untuk melakukan hal itu. Tolonglah, Sang Dewi. Tolonglah, akan kupuja kau sepanjang hidupku. Jika Galuh kau kembalikan padaku, akan kubuat 10 puri di sepanjang pantai selatan ini untuk memujamu. Jika Galuh kau kembalikan, tolonglah aku, Sang Dewi. Tolong kembalikan padaku tahta Galuh yang telah menjadi milik keluargaku itu. Kau tidak akan bisa mendapatkan kembali tahta Galuh, Prabu Sana. Aku tidak dapat melawan keputusan.
yang telah dibuat oleh Hyang Agung. Tapi kau tidak perlu kecewa, karena tahta itu akan kembali pada putramu, yang kelak akan menjadi besar, jauh melebihi dirimu. Menjadi besar, menguasai tidak hanya sekedar Galuh dan bumi Jawa, tapi juga mancanegara, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, selamat tinggal. Ayo berangkat Sanjaya, naiklah cepat. Baiklah Sang Dewi. Ketika Sanjaya hendak melangkah naik ke atas kereta kencana, dari kejauhan muncul serombongan laki-laki yang berkuda cepat mendatangi mereka. Pastilah kau perempuan yang telah mengganggu rencanaku menangkap kedua buruan itu. Kau datang lagi rupanya. Benar-benar berhati singa kalian semua. Majulah jika kalian ingin mendapat celaka. Saya merasakan adanya getaran yang kuat dalam diri wanita itu. Dia memiliki kekuatan gaib yang hebat. Biarlah, saya akan mencoba dengan Paku Bina. Tahanlah dia sesaat. Baik Ki Pakuraga. Hei, wanita celaka, wanita usil. Kami dari perguruan Tangkuban Perahu tidak akan pernah tinggal diam. Jika ada satu kekuatan apapun yang mencoba membentur kami, kau akan menyesal karena telah mencari perkara dengan kami. Kau tidak usah bicara berputar-putar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku akan menunggunya. Iya, bagus. Agaknya kau memang seorang wanita yang memiliki kekuatan dan juga sikap kesatria. Menyingkirlah Ki Pandu. Saya telah siap. Rombongan Ki Pandu yang semula menutupi Ki Pakuraga yang tengah menyiapkan Paku Binang segera menyingkir, dan kemudian dari belakang rombongan itu segera melesat sebuah paku besar sepanjang 1 jengkal ke arah wanita penguasa Laut Selatan. Kau hanya mencari celaka sendiri. Paku itu akan kembali padamu. Lihat saja. Paku Binang yang semula meluncur 1 meter di atas tanah, tiba-tiba saja melesat naik ke atas, tinggi melewati kepala wanita agung. Paku Binang itu berputar di belakang tubuh wanita agung. Setelah berhenti sejenak di atas kepala penguasa Laut Selatan, paku tersebut melesat kembali ke arah pemiliknya. Oh, celaka. Paku itu akan menyerangku. Sejenak, Ki Pandu Panjana dan seluruh anggota Tangkuban Perahu terhenyak dia membisu. Ki Pandu menjadi tersadar kembali ketika melihat kereta kencana itu telah meluncur menjauhi pantai selatan. Oh, iblis, setan. Wah, kita menghadapi seorang wanita penguasa Laut Selatan. Celaka. Segera tinggalkan tempat ini. Ayo. Ki Pandu Panjana yang telah menyadari dengan siapa ia berhadapan, segera memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan pantai selatan. Akan tetapi belum lagi mereka sempat meninggalkan pantai selatan. Awas, awas. Lari cepat. Ombak itu akan menggulung kalian. Lari. Bagaikan dikendalikan oleh kekuatan halus, ombak itu kemudian naik jauh ke tengah daratan, mengejar seluruh anak murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Beberapa saat saja, suasana yang semula riuh dengan amukan ombak dan teriakan puluhan manusia, kini berubah menjadi tenang kembali. Suasana kembali sebagaimana biasa. Akan tetapi, tampak bagaikan ada tangan-tangan halus. Satu demi satu, tubuh-tubuh itu muncul dari dalam air dan mengambang di permukaan laut, dan kemudian digusur oleh ombak-ombak menuju pantai. Tubuh-tubuh manusia yang berjumlah lebih dari 50 orang itu berserakan tidak bergerak. Tapi tiba-tiba salah seorang di antara mereka. Aku telah melihatnya. Aku telah melihatnya. Aku telah melihatnya. Aku.
Putraku! Putraku! Putraku Sanjaya! Kembalikan putraku Sanjaya! Kembalikan! Kembalikan putraku! Kau telah mencuri putraku! Kembalikan putraku! Kembalikan! Kembalikan jantung hatiku! Kembalikan putraku Sanjaya! Kembalikan! Kembalikan! Awas kau! Harus mengembalikan putraku! Ya, putraku! 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 Laki-laki yang berteriak dan melempar-lempar lautan dengan pasir ternyata adalah Prabu Sana, seorang raja besar yang kini telah kehilangan segala-galanya, kekuasaannya, putranya, dan juga ingatannya. Kembalikan! Kembalikan putraku! Kembalikan! Kembalikan putraku! Kau telah mencurinya! Kau telah mengambilnya dariku! Iya, aku telah melihatnya. Iya, aku telah melihatnya. Iya, aku telah melihatnya. Prabu Sana berjalan terhuyung-huyung menyusuri pantai selatan yang telah menjadi gelap karena datangnya sang dewa malam. Laki-laki yang malang itu terus menyusuri pantai selatan sambil menangis, tertawa, dan juga berteriak-teriak marah. Prabu Sana, seorang maharaja besar yang semula diagung-agungkan kebesarannya, kini tidak lagi menyisakan kebesaran masa lalunya. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengenalnya. Bajunya telah hancur compang-camping selama pelariannya, kulitnya kotor, dan tidak pernah lagi sempat dibasuh selama beberapa hari. Rambutnya yang panjang teratur, kini terurai ke sana-sini menutupi sebagian wajahnya. Ya, aku telah melihatnya. Ya, aku telah melihatnya. Iya, aku telah melihatnya. Pada cerita yang telah lalu, Anting Wulan dikisahkan sedang menunggu hari pernikahannya dengan Loh Barda, saudagar terkaya dari kota Jatitujuh. Loh Barda yang semula tidak mengetahui tentang kepandaian silat dari Anting Wulan, kini mengetahuinya setelah gagal dalam usahanya untuk mengganggu Anting Wulan calon istrinya sebelum upacara pernikahan. Siapakah sebenarnya Anting Wulan calon istriku itu? Kelihatannya dia adalah seorang wanita pendekar. Jika begitu, pastilah dia adalah seorang pendekar wanita yang tengah berputus asa karena ditinggal kekasihnya. Untung sekali aku jika demikian. Hampir saja aku menggigit jari melihat gadis secantik Anting Wulan diperistri oleh pengurus kebunku. Biarpun tua, aku pasti akan dapat membahagiakannya. Kekayaanku dan semangat jantanku akan menjadi buktinya kelak. Akan kuundang seluruh pejabat kota ini. Akan kubuktikan bahwa aku walaupun tua masih mampu mendapatkan seorang gadis sempurna seperti Anting Wulan. Tapi sungguh-sungguh penasaran jika aku tidak mengetahui sampai di mana tingkatan kepandaian istriku itu. Tapi sikap kerasnya bisa-bisa merusak hubunganku dengannya. Aku harus mengetahui sampai di mana kepandaiannya. Apakah kepandaiannya cukup tinggi? Mampu mengimbangi pengawal utamaku, si Somar itu. Akan kulihat. Somar, panggilkan si Somar cepat. Somar. Rumah saudagar Loh Barda
terletak di pusat kota Jatitujuh, di salah satu jalan yang tidak terlalu ramai. Rumah itu berdiri dengan megahnya, dengan dilengkapi berbagai ruang dan taman. Tidak kurang dari 20 orang pengawal penjaga rumah besar itu. Dan pada suatu malam, Tolong! Tolong! Oh, Somar! Pengawal, tolong! Ada apa? Oh, kau coba jaga jendela belakang kamar Tuan Barda. Dan kalian, bersiap di muka pintu depan. Biarkan aku bersama Dopak yang masuk melihat ke dalam. Tolong, kau pampang. Dopak, tolong. Aduh, kalian semua. Aku akan melepaskan kepala majikan kalian. Aduh. Jika sampai ada yang berani maju dan mengganggu pekerjaanku. Mundur dan menjauh kalian. Sebenarnya, apa yang kalian hendak di sini? Pertanyaan yang sangat bodoh. Tentu saja kebesaran nama tuanmu telah mengundangku untuk datang kemari. Kau berani sekali, Tuan Barda. Walaupun sudah kuperingatkan untuk tidak berteriak, kau masih tetap berani untuk berteriak. Aduh, sakit. Kau pikir aku menjadi kerepotan dengan pengawal-pengawal bodohmu yang berdatangan itu? Ayo, sekarang katakanlah, Tuan Barda, di mana kau simpan hartamu itu? Aku hanya akan mengambil sebagian saja. Tunjukkan cepat. Kira jauh lebih berarti nyawamu daripada hanya setumpuk permata dan uang simpananmu. Cepat. Jangan hanya menggigil seperti tikus kecebur. Cepat. Baik. Aduh. Pampang, di mana Somar? Somar mana? Setan. Aduh. Kita kau lepaskan dulu tekikanku ini. Cepat tunjukkan. Dan jangan membuat kesadaranku habis dengan sifat serakahmu itu. Somar tidak berada di tempat ini. Dia tidak berada di kota ini. Aku melihatnya pergi meninggalkan kota. Ayo, cepat tunjukkan. Ayo. Iya tuh. Baik. Itu di sana. Itu sana. Aku meletakkannya. Tuh. Bagus. Adilodaya. Coba kau buka lemari itu dan ambil isinya. Baik, Kakang. Ambil dan kuras seluruh isi hartanya. Tolong jangan kalian habiskan ya. Ambil saja sebagian. Kalau kalian akan dapat mencukupi kebutuhan kalian seumur hidup dengan sebagian kecil saja. Ya, jangan semuanya. Tolonglah, kasihanilah aku yang telah bersusah payah mengumpulkan harta itu. Buka saja kotak itu dengan golokmu, Lodaya. Baik, Kakang. Hati-hati. Laki-laki bertubuh tinggi kurus dengan rambut terurai tak beraturan, kemudian mencabut goloknya yang besar, dan kemudian siap untuk mengayunkan goloknya. Tunggu, jangan lakukan itu. Masukkan kembali golokmu, dan kau lepaskan Tuan Barda. Siapa kau ini? Mengapa kau berani bersikap gila seperti ini? Apakah kau memang ingin mencari mati? Oh, kau anti bulan. Biarkanlah mereka. Jangan kau mencari celaka dengan melawannya. Mundurlah. Biarkan saja mereka. Tuan Barda, manusia-manusia jahat seperti mereka tidak pantas untuk dibiarkan menggila. Sudahlah. Manusia-manusia seperti mereka harus diberikan hajaran. Setan, perempuan nekat. Agaknya kaulah calon istri dari Tuan Barda. Apakah kau memang tidak ingin menjadi istri seorang saudagar? Jangan mencari penyakit. Ayo, Lodaya, hancurkan kotak itu dengan golokmu. Jangan lakukan jika kau ingin selamat. Setan belang, agaknya kau ingin kubuat celaka. Lodaya, kau lumpuhkan wanita liar itu. Dan kita akan membawanya bersama-sama dengan harta benda Tuan Barda. Jangan lakukan itu. Itu adalah calon istriku. Jangan ganggu dan bawa dia. Jangan. Ayolah, macan kurus. Kemarilah. Mendekatlah padaku. Aku ingin melihat apakah pisau dapurmu itu cukup tajam. Loh Barda yang kini tengah menggenggam golok kebanggaannya. Sebuah golok yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Lalu Loh Barda menggeram marah melihat dan mendengar olok-olok dari perempuan di hadapannya. Perlahan-lahan, Loh Barda menggeram sambil memasukkan kembali goloknya. Akan ku remas mulutmu serta dadamu itu, wanita lantang. Berhati-hatilah kau.
Kau kini berhadapan dengan Lodaya, seekor harimau ganas yang ditakuti orang di daerah hutan raya dan Cisaka Thomas. Kau hanya akan membuang-buang waktu saja jika tidak mempergunakan golokmu itu. Ayolah cepat. Perempuan sombong, rasakanlah ini. Oh, setan. Maaf, Kakang. Aku tidak dapat lagi memaafkan penghinaannya, Kakang. Hai! Baik, baiklah. Diamlah kau di tempat ini. Aku akan menghabiskan wanita yang telah menghina saudaraku, Lodaya. Perempuan, rupanya kau mempunyai simpanan yang cukup hebat. Tapi kau akan menyesal telah membentur aku. Bajul hidung. Hanya memiliki kepandaian seujung kuku, kau sesumbar setinggi gunung. Ayo bangkit. Bangkitlah Bajul Hidung. Ayo. Kita beri ajaran perampok liar itu. Ayo. Ikat saja. Sikit sampai mati. Jangan. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Keduanya sebaiknya kita serahkan saja pada pengawal kota ini. Biarlah nanti penguasa kota ini yang menentukan hukuman yang pantas untuknya. Jangan. Sayang sekali, Tuan. Sebaiknya kita beri hajaran saja. Iya, beri hajaran agar setan itu menjadi jerah. Betul itu. Hajar aja. Ayo betul, Tuan. Hoi, ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kura-kura bodoh, goblok. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Menjaga keselamatanku. Bodoh, tolol. Hampir saja seluruh hartaku terkuras habis olehnya. Oleh perampok-perampok itu. Untung saja ada calon istriku. Benar-benar, aku tidak menyangka kau memiliki kepandaian bagaikan seorang dewi. Luar biasa sekali kepandaianmu, Wulan, istriku. Bengong saja. Ayo, bawa kedua perampok itu pada penguasa kota ini. Cepat, bawa. Baik. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menduga. Aku telah mendapatkan seorang dewi sebagai calon istriku. Anting Wulan. Sebentar, ya. Kita akan bicara banyak di kamarku ini. Aku akan mengunci pintu kamar itu sebentar. Tunggu. Nah, sekarang kita akan dapat bicara lebih leluasa. Kau jangan berdiri saja di situ. Ayo sini, duduk di sini, di pinggir ranjang ini. Sini. Apalagi yang akan Tuan Barda katakan? Wulan, maukah kau bercerita tentang asal-usulmu yang sebenarnya? Ya, melihat kepandaianmu yang hebat tadi, aku percaya kau pasti mempunyai latar belakang yang luar biasa. Kau pasti bukan dari kelompok atau turunan biasa. Ayo, berceritalah, Wulan, kekasihku. Berceritalah. Satu saat kau pasti akan tahu sendiri. Kau akan tahu, Tuan Barda. Tapi tidak saat ini. Maafkan aku. Ya, kau tidak perlu meminta maaf, ya. Kau tidak bersalah. Aku mengerti. Aku percaya padamu. Rupanya pertempuran tadi sempat juga membuat keringatmu mengalir, Wulan. Sini, biarlah aku bersihkan keringatmu yang di dahi itu. Sini. Loh Barda, saudagar kaya raya yang sudah tergila-gila pada anting bulan itu duduk lebih merapat lagi. Dan kemudian dengan penuh kemesraan, laki-laki yang telah berumur lebih dari setengah abad itu membersihkan keringat yang mengalir di dahi anting bulan. Sudahlah, Tuan Barda. Tuan beristirahat saja.
Hari sudah jauh malam, dan saya pun juga ingin beristirahat. Ya. Beristirahatlah ya. Beristirahatlah, Wulan sayangku. Beristirahatlah. Anting Wulan kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan kamar Loh Barda. Akan tetapi, di muka pintu gadis perkasa yang malang itu berhenti, kemudian membalikkan tubuhnya dan menatap dalam-dalam pada laki-laki tua yang telah kasmaran padanya. Tuan, apakah benar Tuan tidak mempunyai seorang istri? Dan Tuan hidup hanya seorang diri? Benar. Aku hidup menduda sejak 10 tahun yang lalu lah. Kau dapat percaya kata-kataku, Wulan. Dan kau dapat melihat sendiri kan. Tuh, lihat. Tidak ada seorang wanita pun di sini. Percayalah. Ya, saya percaya. Saya percaya, Tuan. Tuan adalah seorang terhormat di kota ini. Saya percaya. Saya permisi kembali ke kamar. Oh, silakan. Aku mendapatkan seorang dewi yang tanpa tanding. Seorang wanita cantik yang akan menjadi penghiburku, tapi juga sekaligus pelindungku. Benar-benar beruntung kau, Loh Barda. Beruntung sekali. Tuan. Tuan Loh Barda. Kaukah itu Somar? Benar, Tuan. Ini saya, Somar. Ya. Celaka, Tuan. Kenapa? Celaka sekali. Ada apa, Somar? Ada apa? Kedua orang itu, Tuan. Perampok? Kedua perampok itu kelihatannya semakin menjadi penasaran dengan kekalahannya, Tuan. Dia mengatakan kekalahannya itu bukanlah main-main lagi. Dan mereka tidak berpura-pura kalah pada pertempuran tadi, seperti yang telah kita rencanakan, Tuan. Mereka benar-benar jatuh dan terluka dalam karenanya. Jadi, bayaran yang kita berikan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kehormatannya yang telah diinjak dalam arti yang sesungguhnya, Tuan. Bukan lagi dalam permainan yang telah mereka rencanakan, Tuan. Setan. Lalu apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka ingin perbuat? Ayo, katakan. Tuan, mereka akan melaporkan kekalahan mereka pada guru mereka, Tuan. Mereka agaknya hendak membalaskan dendam mereka, Tuan. Setan, kerbau dungu. Berita ini sedikit pun tidak boleh tercium oleh calon istriku. Iya, Tuan. Tidak boleh. Iya. Kau kembalilah kepada mereka. Baik. Berikan tambahan upah pada mereka. Sumbat dan hapus dendam mereka dengan uangku. Setan licik, rakus. Ini, berikan pada mereka. Awas kau perampok licik. Satu saat aku akan membalaskan semua sikapmu ini. Akan kukerahkan pasukan pengaman kota dengan uang dan kekuasaanku. Awas kalian. Ayo, Somar, cepatlah kau pergi temui mereka. Katakan agar tidak membuka mulut. Dan kau pun dapat mengatakan pada mereka, jika perlu aku dapat mengerahkan tidak hanya 20 orang pengawalku, tapi juga 100 pengawal kota. Katakan itu padanya, pada mereka. Baik, Tuan Barda. Ayo, cepat pergi. Sebelum fajar, kau sudah harus berada kembali di sini. Baik, Tuanku. Hamba permisi. Iya. Keesokan harinya, sebuah berita tambahan tentang kehebatan dari calon istri Loh Barda mulai menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya, hingga seluruh kota pun mulai membicarakan perkawinan tersebut, sekaligus tentang kehebatan calon istrinya yang mampu mengusir para perampok berilmu tinggi tanpa bantuan orang lain. Benarkah itu, Somar? Benarkah orang di seluruh kota tengah membicarakan tentang kehebatan calon istriku? Biarlah berita menarik ini menyebar terus. Dan biarlah semua orang tahu bahwa aku, Loh Barda, kini beristrikan seorang pendekar wanita yang cantik jelita. Seorang wanita jelita yang memiliki kepandaian bagaikan seorang dewi. Bagaimana dengan persiapan pestaku itu, Somar?
Ya, aku ingin pesta itu benar-benar meriah. Ini adalah hari perkawinanku. Dan ingat, apa itu tuanku? Katakan pada seluruh penghuni rumah besarku. Aku tidak ingin berita tentang keluargaku sampai ke telinga calon istriku. Katakan, hukuman yang seberat-beratnya akan kuberikan pada mereka yang membocorkan berita ini. Nanti. Baik tuanku Loh-Barga. Ya. Akan hamba sampaikan semua itu. Hamba permisi tuanku. Ada beberapa orang tertentu, orang-orang yang cukup penting yang belum saya sampaikan. Tuan. Bagus. Iya. Kerjakan segera tugasmu. Iya, Tuan. Semua ini dengan tuntas. Ayo. Iya, Tuan. Hamba permisi, Tuan. Iya. Seperti hari-hari biasanya, Anting Wulan terus saja mengurung dirinya dalam kamar. Dan pada malam berikutnya, ketika Anting Wulan tengah termenung memikirkan nasibnya, sepertinya aku mendengar suara yang mencurigakan di atas atap kamarku. Suara itu menghilang kembali. Rupanya aku kedatangan tamu, seorang yang berkepandaian tinggi. Iya. Suara itu kudengar lagi. Iya, dia mencoba mengintai dengan membuka atap kamarku. Baiklah, kau akan merasakan akibat dari kelancanganmu pencuri busuk. Hiya! Anting Wulan kemudian menyambar sisir yang berada di sampingnya. Dan kemudian dengan cepat, sisirnya itu meluncur naik menembus atap. Akan kulihat dia keluar. Setan belang. Rupanya pencuri busuk itu berhasil mengelakkan seranganku. Nah, itu dia bayangannya menuju selatan kota ini. Gerakan orang itu berlari sepertinya aku kenal. Dia menggunakan kidang mamprung sebagaimana aku. Baiklah, akan kulihat siapa dia. Anting Wulan yang merasa penasaran segera saja menambah kecepatannya dan sesaat kemudian, berhenti kau pencuri licik! Kau Kakang Saka? Iya, aku Adik Wulan. Mengapa kau berada di sini dan mengintip kamarku seperti seorang pencuri? Adik Wulan, sebenarnya aku ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu? Aku mendengar cerita sumbang tentang seorang wanita cantik jelita. Tentang seorang dewi yang berkepandaian tinggi yang akan menikah dengan seekor babi. Tutup mulutmu itu, Kakang Saka. Tutup mulutmu yang kotor. Kau adalah seorang kesatria. Kesatria ternama dari Gua Larang. Mengapa kau berani mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu? Adik Wulan, aku tidak mengada-ada. Sama sekali tidak. Semua itu adalah berita-berita yang kudengar dibicarakan orang di warung-warung dan di jalan-jalan. Aku tidak mau mendengar cerita itu. Pergilah cepat dari sini. Kedatanganmu, kehadiranmu selalu saja membuat aku menjadi muak, sakit dadaku, gatal-gatal seluruh tubuhku. Pergilah dari kota ini. Jangan membuat persoalan denganku. Aku mengerti, Adik Wulan. Aku mengerti bahwa kau mencintaiku. Masih mencintaiku sebagaimana dulu. Cukup. Jangan mengungkit-ungkit lagi cerita itu. Tinggalkan tempat ini. Adik Wulan, mengapa kau jadi seperti ini? Mengapa kau jadi gila dan mau mengorbankan dirimu pada babi kotor itu? Pada laki-laki tua yang mata keranjang itu? Kakang, jangan kau teruskan lagi. Dia adalah calon suamiku. Dewata telah menentukannya. Dia adalah seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang menyayangi diriku. Dia memperhatikan aku, memperhatikan diriku. Iya. Aku percaya setiap orang pasti akan mencintai dirimu, Adik Wulan. Karena kau cantik jelita. Kau seorang wanita yang rupawan. Bohong! Dusta! Laki-laki pendusta. Ku hajar kau. Hiat! Tunggu, Wulan. Tunggu. Tunggu. Tunggu, Wulan. Tunggu. Tunggu, Adik Wulan. Ayo, bangkit laki-laki pendusta. Bangkit.
dan hadapi aku. Aku bersalah. Aku bersalah padamu, Adiwulan. Karena kesalahanku, karena semua sikapku, kau jadi seperti ini. Maafkan aku, Wulan. Kasihan sekali kau. Kasihan. Kau mengasihi aku, Kakang Saka. Dengarlah, aku tidak butuh dengan semua rasa kasihanmu. Cepat tinggalkan tempat ini. Atau aku akan mengajarmu lebih parah lagi. Pergi! Tidak. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Lebih baik aku di sini dan tewas di tanganmu daripada aku tinggalkan tempat ini dan menyaksikan perkawinan dari orang yang aku cintai. Apa yang kau katakan, Kakang? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Adiwulan, aku mencintaimu, Adiwulan. Setan! Laki-laki hidung belang! Kau bunuh kau! Kau bunuh kau! Laki-laki hidung belang! Tidak tahu malu! Perayu wanita! Kau bunuh kau! Anting Wulan segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap untuk melancarkan pukulannya. Akan tetapi, sesaat ia terhenyak ketika melihat tubuh laki-laki yang hendak dijadikan sasaran pukulannya tergeletak, diam tak bergerak. Laki-laki perayu! Tidak tahu malu! Laki-laki hidung belang! Kau hendak merayuku! Kau berani mengatakan cinta! Tidak tahu malu! Segera setelah Intan Pandini tiada, kau bersama dengan Teteh, dengan Neng, yang sudah kau anggap seperti saudaraku sendiri. Dan kini, setelah keduanya tidak ada lagi, setelah keduanya tewas, kau coba mendekati aku. Kau merayuku. Kau berani mengatakan cinta padaku. Dasar laki-laki hidung belang, laki-laki perayu. Anting Wulan yang menjadi hancur hatinya, terhina oleh sikap kakangnya, melangkah pergi meninggalkan tubuh Raden Sakapalwaguna yang tergeletak di rerumputan tidak sadarkan diri. Angin malam bertiup dingin, menyengat tulang. Kabut yang tebal melayang beberapa jengkal dari atas tubuh Raden Sakapalwaguna bagi serpihan-serpihan kapas yang putih. Beberapa saat kemudian, keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh rintihan dari Raden Sakapalwaguna. Aku telah berdosa padanya, menghancurkan hatinya dan juga harapannya. Apapun yang akan terjadi, bagaimana kerasnya Anting Wulan, harus kutundukkan. Kuluruskan semua sikapnya. Oh, Dewata, mengapa kau tutup dan kau butakan mataku? Wanita yang sebaik itu tidak pernah kulihat, tidak pernah kuperhatikan. Anting Wulan, aku bersumpah, aku tidak akan menikah dengan seorang wanita, tidak akan meletakkan hati seseorang wanita pun di dalam dadaku ini, kecuali hatimu. Kau seorang wanita yang baik. Aku telah buta. Hatiku buta. Anting Wulan, aku mencintaimu. Aku mencintaimu.
benar-benar luar biasa. Kemarahannya padaku tidak main-main. Aku akan meluruskan tindakan gila yang diambilnya karena kekecewaannya kepadaku. Aku akan menjumpai kembali laki-laki itu. Laki-laki timpang itu. Mungkin dengan bantuannya, aku akan dapat mencari jalan untuk menyelesaikan urusanku dengan adik Wulan. Ya, semoga ia dapat menolongku. Menolong Tuan? Apa maksud Tuan dengan menolong? Loh, Barda majikan saya adalah seorang yang memiliki kekuasaan. Bagaimana mungkin Tuan akan dapat menumbuknya? Aku dapat. Dan tidak gentar menghadapinya. Walaupun dia mengerahkan seluruh pengawal-pengawalnya. Tapi menghadapi kekasihku, menghadapi yang sedang kalut dan kecewa, adalah satu hal yang sangat berbahaya. Kepandaiannya sangatlah tinggi. Tolonglah, Ki. Apakah ada jalan lain yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalahku dengan kekasihku? Ya, aku mengerti. Aku mengerti kau pasti sangat gelisah dengan sikap kekasihmu. Sikap putus asa yang teramat berat. Sikap dan bentuk satu keputusasaan yang sangat luar biasa. Ya, aku tahu. Aku menyadari ketika ia yang pernah kutolong langsung saja menanyakan tentang keluargaku. Dan kemudian memaksaku untuk menikahinya setelah mengetahui bahwa aku seorang duda. Kau sangat baik. Aku tahu kau akan dapat memberikan jalan untuk menolongku. Aku yakin jalan itu pasti ada. Sebagaimana aku menemukan kota ini. Sebagaimana aku mendengar berita tentang dirinya. Dan juga mengetahui tentang dirimu. Tentang dirimu yang pertama kali menemuinya dari pembicaraan orang di warung. Iya. Aku akan menolongmu. Ayolah, kita keluar dari kota ini. Kita ke kota Batanghari. Ke kota Batanghari? Ya. Untuk apa? Di kota itu tersimpan kunci untuk menyelesaikan persoalanmu. Kunci untuk membuka koreng Loh Barda. Seorang wanita tua bersama dengan seorang anak perempuannya yang baru berumur 18 tahun. Telah meninggalkan rumah besar ini. Meninggalkan Loh Barda dengan perasaan kecewa. Ya, kecewa karena sikap Loh Barda yang mata keranjang. Kecewa karena mengetahui bahwa Loh Barda mempunyai lebih dari satu wanita simpanan di desa sekitar kota ini. Jadi wanita yang kau maksudkan itu adalah istri dari Loh Barda? Ya. Loh Barda mempunyai keluarga? Benar. Nah, marilah cepat dan jangan membuang waktu. Besok perayaan itu akan dimulai. Baik. Dengan harapan yang kembali berbunga dalam hati, Raden Sakapalwaguna meninggalkan kota Jatitujuh. Sementara itu, persiapan di rumah besar, rumah saudagar terkaya di kota Jatitujuh, semakin menjadi-jadi. Janur kuning telah menghiasi setiap bagian dan ruang rumah besar itu. Laki-laki hidung belang, laki-laki setan, perayu. Untuk apa dia datang kembali menemuiku? Menyatakan cinta. Menyatakan cinta. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Setelah tidak ada lagi wanita di sampingnya, kini dia mendekatiku dan mencoba untuk merayuku. Tidak, Kakak.
Terlalu jauh kau telah menyakiti hatiku. Mungkin aku dapat melupakan semua umpatan dan makianmu dulu. Pada saat Intan Pandini terkapar jatuh karena ketidaksengajaanku. Juga mungkin aku dapat melupakan kepedihan hatiku melihat kau berdampingan dan menikah dengan Teteh. Tapi penolakan yang kau lakukan ketika kuberikan permata biru benar-benar teramat menyakitkan. Aku kira semuanya sudah selesai. Aku kira kau akan berpaling kembali padaku setelah kau kini seorang diri. Tapi kau menolak permata biru yang merupakan lambang cinta kasih. Persembahan cinta kasih dariku. Dari aku yang telah memendam cinta sejak bertahun-tahun yang lalu. Biarlah aku akan mencoba membina kebahagiaan dan cinta dari sisi lain. Dari sisi yang tidak pernah aku perhatikan. Aku akan mencoba mencintai orang yang tidak pernah kudambakan. Tapi dari orang yang mencintai dan mendambakan diriku. Aku akan mencobanya. Aku yakin. Aku akan menemukan kebahagiaan itu. Dari sisi yang lain. Dari seorang saudagar tua yang mencintaiku. Dari Loh Barda. Anting Wulan kemudian mencoba untuk merebahkan dirinya dan memejamkan matanya. Beberapa saat ia menjadi resah, tapi kemudian ia pun berhasil memejamkan matanya. Wulan, memang aku telah bersalah padamu. Aku bersalah padamu. Aku telah membuatmu menderita karena sikapku padamu. Kau telah mengambil suatu keputusan yang dapat merusak masa depanmu. Anting Wulan, maafkan aku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau telah terlalu dalam menusuk hatiku. Hatiku sakit sekali. Aku sudah tak ingin lagi bertemu denganmu untuk selamanya. Selamat tinggal, Kakak. Anting Wulan, jangan tinggalkan diriku. Jangan tinggalkan diriku, Anting Wulan. Anting Wulan, jangan tinggalkan diriku. Anting Wulan, kau kejam sekali. Anting Wulan, apakah tidak ada maaf lagi bagi aku, kakakmu? Sekeras batukah hatimu? Anting Wulan, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri di tempat ini. Anting Wulan, tunggu. Tolonglah aku. Tolong. Wulan. Apakah yang telah terjadi dengan dirinya? Diri Kakang Saka. Aku harus melihatnya. Aku harus melihatnya yang dalam keadaan terluka karena pukulanku. Aku tidak boleh membiarkannya sendiri dalam keadaan seperti itu. Di mana Kakang Saka? Mengapa aku tidak melihatnya di tempat ini? Bukankah baru saja aku tinggalkan di tempat ini? Jurang. Mengapa tiba-tiba saja ada jurang di sekitar tempat ini? Di manakah Kakang Saka? Apakah Kakang Saka jatuh ke dalam jurang ini? Aku harus melihatnya ke bawah. Dengan terengah-engah kecemasan, Anting Wulan turun merayapi tebing curam di bawahnya. Kabut-kabut yang putih bertebaran di bawahnya, seakan-akan hendak menutup dan menyelimuti dasar jurang yang curam. Anting Wulan turun dan terus merayap turun sampai akhirnya. Belum lagi tiba di dasar jurang yang curam, Anting Wulan melihat tubuh Raden Sakapalwaguna tertancap dahan kayu yang tumbuh di samping jurang. Dahan kayu itu menusuk hingga tembus tubuh Raden Sakapalwaguna. Sementara itu, darahnya masih terlihat mengucur jatuh, melayang hilang menembus kabut-kabut yang tebal di bawahnya.
berdosa padamu. Aku berdosa padamu, Kakang. Aku telah membuatmu jadi seperti ini. Maafkan aku, Kakang. Kakang Saka. Kakang. Aku bermimpi rupanya. Apa yang terjadi dengan Kakang Saka? Aku telah meninggalkannya dalam keadaan tak sadarkan diri. Aku telah meninggalkannya dalam keadaan terluka. Persetan dengan keadaannya. Persetan. Enak sekali dia. Jika langsung tewas seperti itu, enak sekali. Dia tidak lagi merasakan kehancuran untuk waktu yang lama. Jika memang dia telah menyesali dirinya, dia harus menyesalinya untuk waktu yang lama. Aku harus melihat keadaannya. Dengan kepandaiannya yang tinggi, Anting Wulan dengan mudah kembali meninggalkan kamarnya tanpa diketahui seorang pun. Gadis itu berlari cepat menuju tempat di mana Raden Sakapalwaguna ditinggalkan dalam keadaan tak sadarkan diri. Di mana Kakang Saka? Mengapa tidak kujumpai tubuhnya di tempat ini? Apakah Kakang Saka telah sadar dari pingsannya dan kemudian pergi meninggalkan tempat ini? Coba kulihat di sekitar tempat ini. Aku tidak mungkin mencarinya dengan teliti pada malam yang gelap seperti ini. Pandanganku terhalang oleh tebalnya kabut dan juga gelapnya malam. Kemanakah Kakang Saka? Apakah Kakang Saka? Tidak. Semua itu hanya mimpi. Tidak mungkin Kakang Saka akan mendapatkan kecelakaan yang seperti kubayangkan. Tidak ada jurang di sekitar sini. Dan juga tidak ada kemungkinan seorang pun menemukannya dalam keadaan pingsan di tempat gelap seperti ini. Hanya satu kemungkinan yang dapat terjadi. Kakang Saka sadar dan kemudian meninggalkan tempat ini. Semoga tidak terjadi hal seperti dalam mimpiku. Kemudian, Anting Wulan kembali ke rumah besar Loh Barda dan kembali mencoba untuk merebahkan dirinya, mencoba untuk memejamkan matanya. Tapi peristiwa-peristiwa yang telah dialami serta mimpinya membuatnya tidak dapat tidur. Baru setelah fajar menyingsing di ufuk timur, ia dapat memejamkan matanya dan pulas tertidur hingga tengah hari. Nona Anting Wulan. Nona Anting Wulan. Ada apa, Bik Sumira? Saya diperintahkan Juragan Barda untuk mengirimkan 2 orang tenaga yang pintar untuk merawat tubuh Nona. Untuk keperluan upacara besok, Juragan menghendaki agar tubuh Nona Wulan menjadi semakin berseri, semakin bercahaya. Di mana kedua orang itu? Suruh masuk saja. Aku baru saja bangun dari tidurku. Aku hendak mandi sebentar. Baiklah, Nona Wulan. Saya akan memanggilnya dan membawa masuk ke kamar Nona. Bik Sumirah, pelayan tua dari Juragan Loh Barda, pergi memanggil 2 wanita yang bertugas untuk merawat tubuh Anting Wulan. Sementara Anting Wulan membasuh dirinya. Beberapa saat setelah selesai membersihkan tubuh serta berganti pakaian, Anting Wulan melihat 2 orang wanita yang tengah duduk menantinya. Seorang wanita berumur hampir setengah baya, sedangkan yang satunya seorang gadis yang baru berumur sekitar 18 tahun. Bibi bersama adikkah yang akan merawat tubuh saya? Iya, saya Nona. Saya Nyi Langkis yang akan merawat tubuh Nona hingga bercahaya berseri, yang kelak akan membuat calon suami Nona yang sangat Nona cintai semakin tergila-gila. Dan itu putri Bibi kah? Iya, dia bernama Arum, putri saya. Iya, saya bernama Arum, kakak yang manis, kakak yang cantik. Ada apa? Ada apakah dengan putri Bibi? Kelihatannya dia tidak suka dengan saya. Arum, bukan sikap seperti itu yang harus kau lakukan pada orang yang baru kau kenal. Ayo, bersikaplah lebih sopan. Haruskah saya bersikap sopan kepadanya, Bu? Arum. Ada apakah ini? Kenapa dengan Arum? Jika memang dia tidak suka dengan saya, sebaiknya lah dia tinggalkan tempat ini. Biar saya nanti mencari orang lain untuk mengurus saya, untuk merawat tubuh saya. Aku harus pergi. Maksudmu, aku harus pergi dari kamar ini? Iya, kau harus pergi dari kamar ini.
jika tidak dapat bersikap sopan dan tahu adat sedikit. Tahu adat? Aku harus... Arum, sudahlah. Kita akan membicarakannya. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Diamlah. Hei, apa ini sebenarnya? Apakah kalian datang kemari hanya sekedar ingin ribut denganku? Bibi Langkis, aku menghormatimu sebagai seorang tua. Tapi sikap dari putrimu yang tidak tahu adat, yang tiba-tiba saja menjadi gila, sangatlah keterlaluan. Arum, dengar kata-kataku. Dengar dan jangan mengganggu ibumu. Atau kau boleh keluar dari kamar ini. Maaf, Nona Wulan. Kau tentu terkejut dengan sikap anakku. Duduklah, kita akan membicarakannya. Bicara saja. Bibi tidak usah memerintahku. Bibi berada di kamarku. Bicaralah. Kamarmu? Arum. Begini, Nona Wulan. Ketahuilah, maksud kedatangan saya sebenarnya bukanlah untuk merawat tubuh Nona Wulan. Saya bukanlah seorang perawat tubuh. Hei, rupanya Bi Sumirah telah mempermainkan aku. Kurang ajar. Nona. Aduh, celaka, Nona. Celaka. Ada apa, Bi Sumirah? Ada apa? Kenapa kau menjadi ketakutan seperti ini? Permainan apa yang sebenarnya sedang kau buat? Siapa orang ini? Ayo katakan, siapa mereka? Jangan kau membuat aku menjadi semakin marah dan menghajarmu. Ampun, Nona Wulan. Ampunkan saya. Sebenarnya mereka adalah... Wulan, bukalah sebentar pintu ini. Juragan datang, Nona. Juragan datang. Anting Wulan masih saja tetap tidak mengerti dengan semua kejadian yang susul-menyusul terjadi. Ia masih saja memandangi Bi Sumirah yang menjadi ketakutan sambil menyebut Nyi Langkis dengan panggilan Nyonya. Aduh, bagaimana ini, Nona? Tolonglah selamatkan saya, Nona. Tenanglah Sumirah. Aku akan menyelesaikan semua ini hingga tuntas. Wulan, sedang apakah kau di dalam? Ayo, mengapa lama sekali kau bukakan pintu ini? Wulan? Bukakan pintu itu, Sumirah. Tapi, saya takut. Bukalah. Nyawaku akan kupertaruhkan untuk keselamatanmu. Bukalah, jangan takut. Baiklah. Bi Sumirah kemudian melangkah membuka pintu kamar Anting Wulan. Sementara itu Anting Wulan Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dan ketika pintu itu terbuka. Kau Langkis? Iya, Kakang. Aku Langkis. Aku kira kau sudah melupakanku. Ternyata perpisahan selama 3 bulan tidak berarti bagi hubungan kita. Kau masih tetap mengenalku dan masih tetap mengenangku. Mungkin Kakang juga masih mencintaiku. Untuk apa kau datang kemari lagi? Untuk apa kau kembali kemari? Kau sudah meninggalkan aku selama lebih 3 bulan. Kau sudah melepaskan tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Karena itu, aku sudah memutuskan untuk mencari penggantimu. Aku sudah menentukan pilihan yang terbaik. Seorang wanita yang cantik jelita, yang menyayangi diriku. Ini dia calon istriku, Anting Wulan. Menyingkirlah, babi gendut. Wulan. Menyingkirlah, penipu busuk. Laki-laki hidung belang. Kau sudah mendustaiku. Kau mengatakan bahwa dirimu adalah seorang duda yang tidak mempunyai istri dan anak. Aku harus memberikan hajaran padamu. Wulan, sejak kepergiannya, sejak ia melepaskan tanggung jawabnya, aku sudah menyatakan diriku sebagai seorang duda dan bebas dari ikatan perkawinan dengannya. Aku mencintaimu, Wulan. Aku tidak berdusta. Aku sangat membenci wanita yang tidak mau mengenal tanggung jawabnya. Pandai sekali berdalih di depan orang yang tidak tahu tentang kebusukanmu. Pada orang yang tidak pernah mengerti siapa Juragan Loh Barda. Yang tidak pernah tahu mempunyai Anda lebih sekarang dari 2 orang masih wanita mendengarkan simpanan Sandiwara berbagai Radio di channel Memori Dasar laki-laki hidung 80. belang. Kakang Barda, sebenarnya aku tidak pernah ingin bersikap kasar seperti ini. Aku tidak pernah ingin mempermalukan dirimu. Tapi aku juga lebih tidak ingin jika seorang gadis yang masih polos, yang masih suci menjadi kurbanmu, kurban kelicikanmu. Kau wanita tidak tahu diri. Kau mau memfitnah aku, ha? Somar!
Somar! Somar! Panggilkan Somar pangwalku. Somar! Cukup! Jangan lagi berteriak-teriak, Tuan Barda. Aku menjadi muak melihat sikapmu. Sikap seorang laki-laki mata keranjang. Sikap seorang laki-laki berhati binatang. Ampunkan aku, Wulan. Janganlah kau dengar kata-kata wanita pendusta itu. Aku tidak pernah berbuat kotor seperti itu. Tidak pernah. Aku adalah seorang yang terhormat. Aku tidak mungkin merusak nama besarku dengan... Cukup. Hubungan kita putus sampai di sini. Janjiku semuanya batal. Dan untuk dusta yang kau lakukan itu, tidak ada maafnya. Tidak ada maafnya. Kecuali jika kau mau bersujud meminta maaf pada Nyi Langkis istrimu. Meminta maaf pada putrimu Arum yang telah kau permalukan dengan sikapmu. Ada apa, Tuan? Ada Diam apa? kau di situ, Kerbodungu. Cepat. Putuskan sikapmu sebelum aku hilang kesabaran. Cepat. Aku mencintaimu, Wulan. Sungguh aku mencintaimu. Manusia tidak tahu malu. Kau benar-benar minta ku hajar. Hiya. Cepat. Mohon maaf dari Nyi Langkis yang telah kau sakiti hatinya. Sudahlah, Nona. Sudahlah. Tidak ada artinya aku kembali padanya. Pada laki-laki yang tidak mengharapkan diriku lagi. Biarkanlah dia mengambil sikap yang lain, Nona. Kau menangis? Kau menangis, loh, Barda. Saudagar kaya raya. Kau menangis. Di mana kekuasaan yang kau miliki? Maafkan aku, Langkis. Aku menyesali semua perbuatanku. Maukah kau memaafkan aku, Langkis? Aku berjanji, Langkis. Tidak usah aku berjanji. Tidak usah kita berkumpul lagi. Tidak ada gunanya. Kau tidak perlu takut dengan Nona Wulan. Aku tidak ingin kita berkumpul dalam suasana yang tidak berbeda. Biarlah aku kembali saja. Kedatanganku kemari hanyalah ingin menyelamatkan cinta. Menyelamatkan sebuah cinta berjalan tertatih di pinggir sebuah jurang curam. Menyelamatkan cinta yang didambakan setiap anak manusia. Apa maksud Nyi Langkis? Cinta yang indah adalah cinta yang juga diwarnai oleh kecemburuan. Dan cinta yang indah adalah cinta dua anak manusia yang telah tabah dan terbuka. Kakang Lobarda, biarkanlah aku pergi. Kukira kita tidak mungkin bersatu lagi. Langkis, aku... Marilah kita pergi, Arum. Kita hidup dan tinggal saja di Batanghari, di tempat ayah ibuku. Kita akan hidup tentram di sana, seperti yang sudah kita jalankan beberapa bulan lalu. Ayolah, Arum. Selamat tinggal, Ayah. Ayolah, Arum. Ya, pergilah, Arum. Pergilah ke tempat kakekmu. Ya, aku akan datang menjemputmu sore ini juga. Aku akan menjemputmu sekaligus menjemput ibumu. Pergilah. Kemudian Nyi Langkis meninggalkan rumah besar itu, rumah dari Juragan Loh Barda suaminya. Belasan bahkan puluhan orang yang telah berkumpul di luar kamar Anting Wulan berdiri mematung dengan wajah yang sedih dan kemudian mengantarkan kembali kepergian Nyi Langkis hingga ke muka pintu gerbang. Nyi Langkis, istri dari Juragan Loh Barda yang sangat mereka hormati. Sementara itu, Loh Barda tetap terduduk lemas dan mengantarkan kepergian istri dan anaknya dengan pandangannya saja. Sesaat setelah Nyi Langkis hilang dari pandangannya, Loh Barda teringat kembali pada Anting Wulan. Tapi ketika ia berpaling, Anting Wulan sudah tidak ditemukannya kembali dalam kamarnya. Kemanakah dia pergi? Siapakah gadis itu sesungguhnya? Seorang perikah? Bidadari yang turun untuk menyadarkan kekeliruanku. Aku harus mempersiapkan segala keperluanku. Pesta itu akan tetap kulaksanakan. Akan kuperkenalkan pada semua undanganku istriku yang kucintai. Istriku
yang selama ini selalu kusembunyikan di dalam kamar, di dalam dapur, di belakang rumah. Ya, akan kutunjukkan Langkis istriku. Somar, ayo bangkit. Persiapkan segera seluruh pengawal. Kita akan menjemput Nyonya Besar. Menjemputnya dan besok kawin perak. Tapi apa? Tubuh saya ini, tidak dapat digerakkan, Tuan. Kenapa bisa seperti itu? Nona Wulan yang telah membuatnya seperti ini, Tuan. Dasar kerbau dungu. Aku tunggu kau di depan gerbang dan urus dirimu sendiri. Ya. Tapi Tuan, sudah. Sementara itu, Anting Wulan pergi meninggalkan rumah saudagar Loh Barda dengan membawa kembali si tunggul kudanya. Anting Wulan berkuda hingga tiba di sebuah hutan yang sepi. Setelah membiarkan si tunggul beristirahat mencari makan dan minum, Anting Wulan duduk lemas seorang diri. Sesaat setelah melamun memikirkan nasibnya, terdengar isak sedih dari mulutnya, dan kemudian kedua tangannya menutup wajahnya. Tanpa sadar, kesedihannya kembali naik dan memuncak. Isak tangisnya berderai lepas tak tertahan lagi. Oh, Dewata aku, Dewata penguasa sumber air suci sembahanku. Mengapa jadi seperti ini nasibku? Kau, Kakang Saka, kau tidak apa-apa, Kakang? Tidak apa-apa. Apa maksudmu? Tidak. Aku... Apa maumu datang menemuiku lagi, Kakang? Aku datang kembali untuk menyampaikan maksudku. Untuk menyampaikan perasaanku. Aku ingin kau mengetahuinya, Wulan. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak berdusta. Baiklah, aku sudah mengetahuinya. Sekarang, apalagi maumu? Aku ingin bersama-sama lagi denganmu, Wulan. Bersama-sama lagi seperti waktu dulu. Saat-saat indah ketika kita bersama-sama dengan Kakang Seta dan Adi Dampuawu. Aku ingin bersama-sama lagi dan tidak ingin berpisah untuk selama-lamanya. Aku ingin selalu berdampingan denganmu. Aku mencintaimu, Adi Wulan. Jangan kau sebut-sebut tentang cinta lagi, Kakang. Aku muak mendengar kalimat itu. Kata itu keluar dari mulutmu. Pergi sebelum pukulanku kembali mendera tubuhmu. Wulan, aku rela mati, Wulan. Aku rela mati untuk menebus dosaku pada dirimu. Percayalah, yang ada dalam diriku saat ini bukanlah rasa kasihan dan bukan juga satu bentuk penebusan dosa semata. Tetapi sesungguhnya lah aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan seluruh ragaku, dengan seluruh jiwaku. Lalu bagaimana dengan cintamu pada Intan Pandini? Adi Wulan, Intan sudah tiada. Mengapa kau menyebut dan membandingkan cintaku pada dirinya? Apakah semudah itu cinta dapat hilang dari dalam jiwamu? Wulan. Dari dalam dirimu? Wulan. Aku memang mencintai Intan Pandini dengan sepenuh jiwa ragaku. Aku mencintainya. Aku tidak mendustaimu. Tapi saat ini ia telah tiada. Sudah sekian lama dia meninggal. Cinta itu memang tidak pupus dan hilang seluruhnya. Bekas dari cinta itu masih menggurat dalam sanubariku. Aku sangat mencintainya. Sangat mencintainya, Wulan. Tapi itu dulu. Lalu bagaimana dengan Teteh? Aku tidak mencintainya. Dan juga tidak pernah mencoba mencintainya. Aku tidak pernah tahu tentang perkawinan itu. Aku menyadari semuanya. Mengetahui semuanya. Saat Mananeng sedang berada dalam keadaan sekarat. Demi Dewata penguasa sumber air suci sembahan kita bersama. Dalam hatiku, di antara puing-puing cintaku pada Intan Pandini yang mulai lenyap, telah tumbuh tunas baru. Tunas cinta yang tidak kalah ganasnya membakar dadaku, membakar jiwaku. Aku mencintaimu, Wulan. Sesaat, Anting Wulan tergoyah oleh bujuk dan rayu Raden Sakapalwaguna. Kata-kata rayuan yang indah seakan-akan mencuci dendam dan sakit hatinya.
Tapi beberapa saat kemudian, Anting Wulan kembali tersentak dari lamunannya. Tidak, tidak, tidak Kakang. Sebaiknya kau tinggalkan saja diriku. Aku telah bersumpah. Sejak kau tolak permata biru yang aku persembahkan, aku tidak lagi dapat memaafkanmu. Aku tidak mungkin menerima kehadiranmu di sisiku, di dalam jiwaku. Maafkan aku, Kakang. Baiklah, apapun keputusanmu, aku akan tetap berada di sampingmu, berada di dalam bayanganmu. Aku akan selalu membayangi dirimu kemana kau pergi. Apapun yang akan terjadi, aku akan melakukannya. Kau kira kau akan mampu membayangi diriku? Kau kira kau mampu berbuat seperti itu? Baiklah, akan kulihat buktinya. Ayo Tunggul, kita pergi dari sini. Hiya, hiya. Anting Wulan melarikan kudanya dengan kencangnya, melarikan si Tunggul bagaikan burung Garuda yang melayang tanpa menyentuh tanah. Sebentar saja, Anting Wulan berhasil meninggalkan Raden Saka Palwaguna. Aku tetap tidak akan memberikan kesempatan baginya untuk mendekatiku lagi. Aku juga tidak akan membiarkan diriku jadi permainan cintanya. Tulus maupun tidak menjadi persoalan. Sikapnya yang menyakitkan hatiku sudah menutup hatiku, menutup rapat-rapat bagi kehadirannya. Kakang Saka, apapun juga tidak akan dapat membuat goyah hatiku. Hujan rayuanmu tidak akan ada artinya bagiku. Percuma, Kakang. Percuma. Adik Wulan. Cepat juga larimu, Kakang. Kau berhasil mengejar lari kudaku hanya dalam waktu beberapa saat. Cepat atau lambat, aku tetap akan mengejarmu, Adik Wulan. Maafkanlah aku, Wulan. Aku menyintaimu dengan sepenuh hatiku. Aku rela kau bunuh sekalipun untuk membuktikan cintaku. Cukup. Laki-laki cengeng, perayu wanita, hidung belang. Agaknya itu adalah kata-kata hafalanmu yang kerap kau ucapkan pada setiap wanita yang kau jumpai. Cukup, Kakang. Jangan kau teruskan lagi. Aku muak, Kakang. Aku muak. Adik Wulan, jika kau memang benar-benar muak padaku, kenapa kau tidak membunuh saja diriku? Cabut pedangmu itu. Cabut dan tancapkan ke dalam dadaku ini. Bangkit, laki-laki. Bangkit, laki-laki tidak tahu malu. Laki-laki cengeng. Dengarlah. Kau boleh mendapatkan diriku. Kau boleh kembali padaku. Tapi ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Ada beberapa syarat yang harus kau jalankan. Apa itu, Adik Wulan? Katakanlah. Apapun syaratnya akan kujalankan. Sekalipun aku harus menyabung nyawaku. Baiklah, jika kau memang setuju. Sekarang dengar syarat pertamanya. Syarat pertama, kau harus dapat mengalahkan aku. Kau harus dapat menundukkan aku. Nah, lakukanlah. Adik Wulan, bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan dirimu? Kepandaian yang kau miliki sangat tinggi. Jauh melebihi diriku. Lalu apakah dengan demikian kau mau melepaskan kesempatan itu? Kesempatan untuk mendapatkan diriku? Baik. Baiklah, Adik Wulan. Aku akan mencobanya. Aku menerima syaratmu itu. Bagus. Jika begitu, bersiaplah. Jika begitu, aku akan segera menyerangmu. Ini kau lebih mirip dengan laki-laki, Kakang. Nah, jagalah serangan-seranganku berikutnya.
Anting Wulan terus menyerang Raden Sakapalwaguna tanpa ampun lagi. Serangan-serangannya menghujani kakangnya dengan deras, hingga membuat kakangnya tak lagi dapat bernafas dengan sempurna. Sampai pada suatu ketika, serangan Anting Wulan yang deras menerpa tubuhnya, dan Raden Sakapalwaguna melayang jauh dan jatuh di semak-semak yang rimbun. Ayo, bangunlah kakang, bangunlah. Jika kau memang ingin mendapatkan diriku, jika kau ingin mendapatkan kembali cintamu, bangun. Seranglah aku, bersikaplah sebagaimana seorang laki-laki jantan. Kau hebat sekali, Adi Wulan. Agaknya aku tidak akan mungkin berhasil mendapatkan cintamu. Tapi apapun yang akan terjadi, aku akan terus mengikutimu. Mengikutimu hingga ajalku tiba. Aku harus mendapatkan dirimu dan sekaligus cintamu. Kau tidak akan dapatkan semua itu tanpa membuktikan kejantananmu. Tanggalkan kecengenganmu. Ayo, bangkitlah kakang. Baik Adi Wulan. Bersiaplah Adi Wulan. Aku akan menyerangmu kembali. Raden Sakapalwaguna kemudian berdiri dengan gontai. Kedua kakinya gemetar. Akan tetapi Raden Sakapalwaguna berusaha untuk tetap bertahan. Tapi akhirnya laki-laki itu jatuh terkapar tak sadarkan diri. Kakang Saka! Kakang Saka tidak sadarkan diri lagi. Apa yang harus kuperbuat? Meninggalkannya kembali seperti dulu. Kali ini lukanya sangat parah. Jauh lebih parah dari beberapa hari yang lalu. Biarlah, aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Aku tidak akan menyadarkannya. Aku akan mencoba untuk meringankan sedikit lukanya dengan menyalurkan tenaga dalamku. Beberapa saat, Anting Wulan menyalurkan tenaga saktinya ke tubuh Raden Sakapalwaguna. Wajah Raden Sakapalwaguna yang semula memutih bagaikan kapas, perlahan-lahan menjadi merah kembali bersemu dengan darah. Dan nafasnya yang semula hampir tidak terdengar, kini mulai terdengar dan beraturan kembali. Sebentar lagi, ia akan sadar. Aku harus tinggalkan segera tempat ini. Tapi, baiklah, aku akan menyingkirkan tubuhnya ke sebuah gua yang aman dan terlindung. Anting Wulan mengangkat tubuh kakangnya dan kemudian melesat ke depan. Setelah beberapa saat berputar-putar, Anting Wulan berhasil menemukan sebuah gua yang cukup besar untuk beristirahat kakangnya. Dipandangnya kakangnya dengan perasaan yang tidak menentu. Tetes-tetes air mata mulai membasahi pipinya. Setelah beberapa saat termangu di hadapan tubuh kakangnya, Anting Wulan kemudian mengeluarkan sebuah buku kecil, sebuah kitab kecil yang terbuat dari kulit hewan. Setelah meletakkan kitab itu di samping tubuh kakangnya, Anting Wulan melesat meninggalkan gua itu. Tubuhku sakit sekali. Di manakah aku? Iya. Aku ingat sekarang. Adik Wulan telah memukulku habis-habisan. Agaknya aku tidak mempunyai harapan lagi untuk mendapatkan cintanya. Adik Wulan sudah sedemikian sakit hatinya kepadaku. Apa ini? Sebuah kitab. Jala Sukma. Sepertinya aku telah mendengar. Telah pernah melihat kitab ini. Di mana aku melihat kitab ini? Dadaku sakit sekali. Aku akan mencoba untuk meringankan rasa sakit ini dengan tenaga saktiku. Setelah tenggelam beberapa saat dalam semedinya, tenggelam dalam usaha pengobatan luka dalamnya, rasa sakit yang sebagian besar telah disembuhkan dengan tenaga sakti Anting Wulan menjadi semakin jauh berkurang. Dan beberapa saat, Raden Sakapalwaguna mulai membuka matanya. Rasa sakitku kini sudah semakin jauh berkurang. Aku sudah dapat menarik nafas tanpa nyeri lagi di dalam dadaku. Ya, aku ingat sekarang. Jala Sukma.
Bukankah ini kitab dari adik Wulan? Iya. Kitab ini didapatkan adik Wulan dari kakek Kaliman. Kakek dari adik Wulan sendiri. Tapi bagaimana kitab ini bisa berada di tempat ini? Bagaimana bisa tiba-tiba kitab ini berada di tempatku ini? Dan juga aku pun sebelumnya bukan berada di tempat ini. Aneh sekali. Siapakah yang telah membawaku ke tempat ini? Apakah mungkin adik Wulan yang telah membawaku ke tempat ini? Tidak, kukira tidak mungkin. Adik Wulan demikian membenciku. Bagaimana mungkin ia mau membawaku kemari? Menolongku membawa ke dalam gua ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pusing. Pusing kepalaku. Rasa-rasanya ingin pecah kepalaku ini. Jika adik Wulan tidak mungkin membawaku kemari, lalu kitab ini, bukankah ini kitab adik Wulan? Pusing aku. Sebaiknya kulempar jauh-jauh saja semua pikiran-pikiran yang membuatku pusing. Akan kuterima apa saja yang akan terjadi dengan diriku. Baik. Aku akan keluar. Biarlah untuk sementara kitab ini kubawa saja. Sementara itu tanpa setahu Raden Sakapalwaguna, sepasang mata yang indah, lentik dan tajam sedang memandangi setiap gerak-geriknya. Sepasang mata yang indah itu kelihatan sedemikian redup memandang Raden Sakapalwaguna, dan perlahan-lahan tubuhnya bergerak mengikuti langkah Raden Sakapalwaguna. Sementara itu, bola matanya seakan-akan tidak ingin lepas dan bergerak dari Raden Sakapalwaguna. Kakang Saka, pelajarilah kitab itu. Pelajarilah Kakang. Kelak kau akan bisa melampaui syarat pertamaku. Kau akan mampu menundukkan aku. Kini sepasang mata yang indah itu dipenuhi dengan butir-butir air mata yang jatuh saling bersusulan, saling berkejaran. Ternyata sepasang mata itu adalah milik dari Anting Wulan, murid dari Resi Wanayasa, yang juga telah mendapat tuntunan ilmu serta aji-aji kesaktian dari penguasa Laut Selatan. Sementara Raden Sakapalwaguna terus saja melangkahkan kakinya tanpa menyadari seseorang yang mengikutinya. Kemana aku harus berjalan? Mudah-mudahan Dewata akan menunjukkan jalan yang tepat agar dapat kutemui kembali adik Wulan. Entah mengapa, hatiku tiba-tiba saja tergerak untuk mempelajari ilmu dari kitab ini. Kitab ini pastilah sudah menjadi jodohku. Apapun alasannya, aku akan mempelajarinya. Sementara belum ketemukan pemiliknya, sementara belum ketemukan adik Wulan, kubuka saja sekarang kitab ini. Jala Sukma, sebuah kitab utama yang berisikan inti kekuatan gaib dan kekuatan nyata. Lembar pertama hanya berisi gambar-gambar saja. Mata. Agaknya mata merupakan salah satu inti dari kekuatan gaib. Bagaimana aku dapat memulai mempelajari kitab ini? Kitab ini hanya kelihatan berisikan gambar-gambar. Tidak ada keterangan yang dapat membantuku untuk mempelajarinya. Aku harus dapat menguasai apa yang terisi di dalam kitab ini. Aku yakin ini bukanlah kitab sembarangan. Cara pernafasan khas dari Aji Jala Sukma. Baik. Akan kucoba mengikuti petunjuknya. Kemudian Raden Sakapalwaguna mencoba untuk mengikuti petunjuk-petunjuk gambar dalam kitab Jala Sukma. Tapi beberapa saat kemudian Raden Sakapalwaguna berteriak-teriak kesakitan. Raden Sakapalwaguna berteriak-teriak bagai seekor kerbau yang tengah disembelih. Nah, para pendengar sekalian,